Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Fikratun Nahdhiyah. Nah, ini masih masalah melafadzkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Talaffudun niyah indal madzahibil arba'ah. Melafadzkan niat menurut mazhab-mazhab yang empat. Yusannu ayat talaffadha bilisanihi bin niyati ka ayyaqula bilisanihi usalli fardad dhuhri masalan. Disunnahkan akan bahwa melafat ianya seorang si musalli ini bilisanihi dengan lisannya, dengan lidahnya, bin niyah, melafatkan dengan niyah, ka ayyaqula seperti bahwa berkata ia bilisanihi dengan lidahnya, apa yang dia katakan usalli fardad dhuhri. Aku salat fardhu duhur masalan misalnya. Nah, jadi ini pertama ini belum jelas ini pendapat mazhab mana. Disunnahkan melafatkan oleh seorang si musalli untuk melafatkan niat. Niat itu yang tadinya dalam hati disunnahkan untuk dilafatkan dengan lidahnya. Seperti dia berkata usalli fardal duhri, itu contohnya kalau salat duhur. Usalli fardal maghribi. Kenapa disunnahkan? Ini alasannya. Li'anna fi dzalika tambihan lil qalbi. Karena bahwa sungguh pada demikian melafatkan dengan lidah itu tambihan, itu mengingatkan bagi hati. Nah, jadi hati meniatkan, lafaz lidah membacakan. Ketika lidah membacakan lafaz tersebut, tujuannya untuk mengingatkan hati supaya hati lebih teguh dalam meniatkan terhadap sholat yang akan dilaksanakan. Itu sunnah, bukan wajib. Falau nawa biqalbihi salat dhuhri. Maka jikalau niat ianya seseorang dengan hatinya akan salat duhur. Nah, hatinya niat salat duhur. Walakin sabaqa lisanuhu faqala nawaitu usallil asra. Tetapi sabaqa lisanuhu, terpelesetlah oleh lidahnya atau terlanjurlah oleh lidahnya, faqala maka berkata ia nawaitu usallil asra. Aku niat aku salat asar. Artinya lidahnya mengucapkan usalli fardal asri, hatinya niat salat duhur dan dia memang sedang salat duhur. Fa innahu la yadurru, maka bahwa sungguh yang demikian itu tidak bahaya ya, tidak apa-apa. Berbeda antara lisan dan hati. Karena yang jadi perhitungan itu hatinya. Li'annaka qad arafta annal mu'tabara fin niyati innama huwal qalbu. Nah, karena sesungguhnya engkau itu qad arafta, engkau telah paham, telah mengetahui annal mu'tabara, bahwa sungguh yang diiktibar, bahwa sungguh yang diperhitungkan, yang dianggap finniyah pada masalah niat hanya saja itu huwa, dianya mu'tabar itu hati. Nah, yang penting yang di hati sesuai dengan fakta yang sedang dikerjakan. Itu yang penting. An-nutqu bil lisani laisa biniyah. Bermula mengucapkan dengan lidah itu tidak yaitu niat. Karena mengucap dengan lidah bukan niat. Niat memang tempatnya hati. Wa innama huwa musa'idun ala tambihil qalbi. Hanya saja dianya lidah itu musa'idun. Dia itu membantu ala tambihil qalbi. Membantu untuk mengingatkan hati. Fa khatu'ul lisani la yadurru madamat niyatul qalbi sahihatan. Maka bermula kesalahan lidah itu la yadurru, tidak membahayakan ia. Madamat, selama tetaplah niat hati itu sahihatun. Madamat niyatul qalbi sahihatan, selama tetaplah niat hatinya itu ya sahih yang benar. Wa hadzal hukmu muttafaqun alaihi 'inda Syafi'iyyati wal Hanabilah. Bermula ini hukum wahadzal hukmu, dan bermula ini hukum sunnah melafatkan niat dengan lisan dan yang menjadi perhitungan yaitu yang di hati. Wahadzal hukmu, bermula ini hukum itu muttafaqun alaih, disepakati di atasnya inda Syafi'iyyati wal Hanabilah, menurut ulama Syafi'i dan ulama Hambali. Ammal malikiyatu wal hanafiyatu faqalu inna talaffudha bin niyati laisa masyru'an. Ala annal malikiyata qalu inna talaffudha bin niyah khilaful aula li ghairil musawwisi. Adapun bermula mazhab Maliki dan Hanafi,
Faqalu itu nisya maka berkatalah mereka. Apa yang mereka katakan? Inna talaffudha bin niyah. Sesungguhnya melafatkan dengan niat itu laisa masyru'an, tidak ada itu disyariatkan. Melafatkan niat enggak disyariatkan. Ala annal malikiyata qalu, di atas bahwa sungguh malikiyah itu berkata oleh mereka. Jadi Maliki Hanafi berkata melafatkan dengan niat tidak disyariatkan. Beda lagi sedikit bahwa sungguh Maliki itu qalu, mereka berkata inna talaffudha bin niyah khilaful aula li ghairil musawwisi. Nah, jadi bahwa sungguh Maliki mereka berkata bahwa sungguh melafatkan dengan niat itu khilaful aula. Jadi melafatkan niat itu khilaf aula, enggak sampai hukumnya makruh. Nah, itu juga khilaf aula li ghairil musawwisi, bagi selain orang yang was-was. Karena ada orang yang sangat mudah was-was sekali, enggak kelar-kelar takbirnya. Wa yundabu lil musawwisi, dan disunnahkan akan dia nyata lafud bin niyah lil musawwisi bagi orang yang was-was. Jadi menurut Maliki khilaf aula pada dasarnya mengucapkan niyah itu juga bagi bukan orang was-was. Adapun orang was-was disunnahkan. Itu Maliki. Tapi kalau Hanafi tadi enggak sunnah, tapi malah tidak disyariatkan. Ini wal Hanafiyatu qalu inna talaffudha bin niyah bid'atun. Dan berumlah Hanafiyah, mazhab Hanafi itu mereka berkata bahwa sungguh melafatkan dengan niat itu bid'atun, satu bid'ah. Wa yustahsanu lidaf'il waswasah. Namun demikian mereka menganggap bid'ah, bukan berarti bid'ah haram di sini. Wa yustahsanu, dan dianggap bagus akan dia nyata lafud dengan niat lidaf'il waswasah, untuk menghilangkan waswas. Kalau ada orang yang was-was tanpa baca usalli, masih bagus juga istihsan, dianggap bagus ketika dia itu mengucapkan usalli. Jadi kesimpulannya enggak ada juga yang mengharamkan, apalagi yang menganjurkan untuk membunuhnya. Wal mazhabu syafi'iyyatu anna talaffudha mandubun kama dzakarahu sahibul mughni. Bermula mazhab Syafi'i itu bahwa sungguh melafatkan dengan niat itu mandub, sunnah malah. Kama dzakarahu, sebagaimana telah menyebut akannya oleh sahibul mughni, oleh pengarang kitab Al-Mughni. Apa bunyi tertulis dalam kitab Al-Mughni? Wa yundabun nutuku bil manwi qabla takbiri liyusa'idal lisanul qalba. Disunnahkan akan mengucapkan dengan manwi, dengan yang akan diniatkan. Yang akan diniatkan sholat duhur, berarti disunnahkan mengucapkan niat tersebut. Disunnahkan akan mengucapkan dengan yang diniatkan bil manwi qabla takbir, dengan yang diniatkan sebelum takbir. Tujuan apa diucapkan? Liyusa'idal lisanu, supaya membantu oleh lidah akan hati. Wali annahu ab'adu anil waswas, dan karena bahwa sungguh demikian mengucapkan manwi tadi itu ab'ad, lebih jauh, bisa menjauhkan. Wali annahu ab'ada, bisa menjauhkan ya anil waswas, dari waswas. Apa dalilnya? Mazhab Syafi'i berpandangan seperti ini. Wastadallu lidzalika bil manquli min talaffudin nabi sallallahu alaihi wasallam bit talbiyah li umratihi wa hujjihi wa zabhihi. Mengambil dalil oleh mereka bagi demikian melafatkan dengan niat bil mangkul, dengan yang dinakalkan dari talafudnya Nabi, dari Nabi melafatkan dengan talbiyah untuk umrahnya Nabi dan untuk hajinya Nabi dan untuk sembelihannya Nabi. Artinya dalil sunnah membaca usalli itu kias. Imam Syafi'i mengkiaskan terhadap ada riwayat bahwa Nabi melafatkan talbiyah. Ketika Nabi mau mengihram untuk umrah, Nabi mengucapkan talbiyah. Jadi talbiyah itu umpama niat bagi sholat. Dan ketika Nabi mau berhaji, Nabi melafatkan talbiyah. Dan ketika Nabi menyembelih, waqasu 'alaiha baqiyatul ibadah, dan mengkiaskan oleh mereka itu 'alaiha, di atasnya talbiyah, baqiyatul ibadah, akan ibadah-ibadah yang lain.
Wastadallu lizalik, mengambil dalil oleh mereka untuk demikian boleh talafut dengan niat dengan mangkul. Dengan riwayat dari Nabi melafatkan talbiyah untuk umrah, haji dan sebelihan Nabi. Kemudian para ulama Syafi'i mengkiaskan terhadapnya talbiyah tadi akan ibadah yang lain. Wabil ma'kuli, bil ma'kul kita antah kepada mangkul. Dan mengambil dalil oleh mereka bagi demikian boleh talafut dengan ma'kul, dengan dalil akal. Huwa, dianya yang ma'kul itu liusa'idal lisanul qalba, supaya bahwa membantu oleh lidah akan hati. Ketika lidah mengucapkan usalli akan membantu hati. Walitam yizil ibadati an ghairiha, dan untuk membedakan ibadah dari lainnya ibadah. Lain ibadah kan nggak ada lafat-lafatnya. Nah, ibadah biar beda harus ada lafat dan niat juga. Haddasana Ziyad bin Ayyubil Baghdadi, telah menceritakan hadis kepada kami oleh Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi. Haddasana Ibad bin Awamin an Hilal bin Khabbab an Ikrimati an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Dhaba'ata bin Zubair, bahwa sungguh Duba'ah anak perempuan Zubair, anna Dhaba'ata bin Zubair, Duba'ah bin Zubair atatin Nabiya, beliau datang ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, berkata ianya beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridul hajja afa ashtaritu, sesungguhnya aku kepengen berhaji. Afa ashtaritu, apakah aku perlu mensyaratkan? Qala, berkata ya Nabi, na'am, ya. Qalat, berkata ianya binta Zubair tadi, kaifa aqulu, bagaimana aku kata? Qala, berkata ya Nabi, quli labbaik Allahumma labbaik labbaik mahalli fil ardi haitsu tahsabani, rawahu Tirmidzi. Nabi berkata kepadanya, quli, katakan olehmu, labbaika Allahumma labbaika, aku datang ya Allah, aku datang, labbaika mahalli, aku datang, mahalli fil ardi, tempatku dari bumi, haitsu tahbisuni, sekira-kira menghalangi ianya bumi akan aku, rawahu Tirmidzi. Jadi yang menjadi dalil di sini, ketika seseorang ini binta Zubair mau umrah, dia tanya kepada Nabi bagaimana caranya. Nabi menyuruhnya beliau untuk membaca labbaik Allahumma labbaik. Jadi labbaik ini pada umpama membaca niat. Jadi baca niat sholat dikiaskan ke sini. Itu tentang haji. Waruya an Jabir bin Abdullah qala, dan diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah berkata, ianya beliau Jabir, zabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyembelih oleh Nabi yaumaz zabhi, pada hari penyembelihan, hari kurban maksudnya, kabasyaini akranaini amlahaini mauja'aini. Menyembelih ianya Nabi akan kabasyaini, kabisyaini dua kibas, akranaini yang bertanduk keduanya, amlahaini yang putih keduanya, mauja'aini. Apa arti mauja'aini? Enggak tahu. Falamma wajjahaha, manakala menghadap ianya Nabi akan keduanya dua kibas, qala, Nabi berkata, inni wajjahtu wajhiya. Ini yang penting, inni wajjahtu. Ini semacam niat Nabi melafatkannya ketika Nabi menyembelih. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, sesungguhnya aku hadapkan wajahku lilladzi, bagi zat, fataras samawat, yang telah menciptakan ia akan langit-langit dan bumi, ala millati Ibrahim, di atas agama Ibrahim, hanifan, hal keadaan Ibrahim itu yang hanif, wa ma ana minal musyrikin, tidaklah aku itu dari golongan orang musyrik, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya salatku, nusukku dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, itu untuk Allah rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walaka, ya Allah darimu dan untukmu,
wa an Muhammadin wa ummatihi, dan dari Muhammad dan umatnya Muhammad, wallahu akbar, summa dzabaha, kemudian menyembelih ya Nabi. Rawahu Muslim. Ini hadisnya Nabi mengucapkan semacam niat. Disinilah dasar mazhab Syafi'i membolehkan bahkan menganjurkan untuk melafadzkan dengan niat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.